Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa dimanapun juga berada, kita bersyukur pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita kembali dengan penuh pengharapan semoga Allah memberkati pertemuan kita. Walaupun tidak berjumpa secara fisik dalam tempat yang sama, tetapi semoga tidak mengurangi berkah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang muhasabah, dan hari ini insya Allah kita akan masuk kepada beberapa rukun muhasabah. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan kekuatan sebuah muhasabah, maka persyaratannya harus kita ikuti. Yang pertama ialah membandingkan antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita dan perbuatan buruk serta kejahatan yang dilakukan. Artinya apa ini? Satu sisi kita hitung-hitung nikmatnya Allah begitu besar, nikmat sehat, ya, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat negara yang relatif lebih stabil, aman. Ya. Tapi pada sisi yang lain, kita juga mengintrospeksi dosa-dosa besar apa yang selama ini kita koleksi, kita lakukan, langganan bahkan. Jadi satu sisi, kita sangat menikmati pemberian Allah dalam bentuk anugerah, kenikmatan, tapi pada sisi lain kita mempersembahkan ya, kejahatan, dosa, maksiat kepada Allah. Jadi sangat tidak imbang. Ya. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita kepada diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu seperti itu? Maka itu, apa yang kita harus lakukan pada saat kita melakukan perenungan suci seperti ini? Terbetiklah, keluarlah lafaz-lafaz istighfar di mulut kita. Lafaz penyesalan, lafaz-lafaz penghambaan diri. Nah, pada saat kita sedang menjiwai pertobatan itu, maka di situ kita akan menjumpai beberapa statement Al-Quran dan hadis. Sebesar langit dan bumi dosa hambaku, jika ia datang dalam keadaan taubatan nasuha, tidak ada beban bagiku untuk tidak mengampuninya. Luar biasa. Wa yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi kalau kita sudah melakukan pertobatan, Allah yaghfiru dzunub. Dzunub itu sendiri juga sudah jamak. Jami'a itu tambah lagi muqayyadnya, keseluruhan. Jadi adz-dzunuba jami'a, ya, jadi bukan hanya 1-2 dosa yang dimaafkan, tapi adz-dzunub jamak, ditambah lagi jami'an, keseluruhannya. Sedemikian mulia Allah terhadap kita, tapi sedemikian kasar dan sedemikian memalukan kita terhadap dirinya. Tapi dalam posisi seperti itu pun juga Allah masih memaafkan kita. Berarti malu sendiri kita. Rukun ini bisa kita capai jika kita memiliki 3 hal. Ya. Pertama, nurul hikmah, cahaya hikmah. Kalau orang nggak mendapatkan cahaya dalam batinnya, cahaya batinnya sudah punah, bibit-bibit untuk mau menyesal itu sudah nggak ada lagi. Bukan lagi fi qulubihim maradun, tetapi sudah khatamallahu ala qulubihim. Bukan lagi ada penyakit dalam hatinya, tetapi sudah dikunci mati pintu hati itu. Orang seperti ini tidak bisa menikmati lagi muhasabah. Nauzubillah min dzalik. Tanda-tanda jika orang itu mati cahaya hikmahnya,
ketawa sambil berdosa. Nggak ada beban ketika ia melakukan dosa. Nggak pernah ingat Allah sekalipun dia berdosa besar. Itulah tertutup. Tapi kalau kita masih menyesal, tidak bisa tidur semalaman, bahkan membaca 1000 kali istighfar, menggantikan dengan memberikan makanan pada anak yatim misalnya 40 orang, 60 orang. Sambil kita perbanyak ibadah-ibadah salat kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan cara itu nanti akan menyalakan kembali nurul hikmah, cahaya hikmah yang ada dalam batin kita. Yang kedua, ia menyebabkan kita susah untuk mendapatkan konsep muhasabah, pengamalan muhasabah yang istimewa tadi, buruk sangka pada dirinya sendiri. Contohnya buruk sangka pada dirinya sendiri. Memang aku ditakdirkan untuk seperti ini, Pak. Memang aku bukan ustadz, memang aku bukan keturunan orang baik, memang aku adalah seperti ini. Ya udahlah, biarin aja apapun yang akan terjadi. Nggak bakalan Tuhan nolong aku. Sudah terlalu jahat aku. Nah, itu ungkapan frustrasi tidak boleh muncul. Orang yang seperti ini berarti menuding Allah Subhanahu wa ta'ala tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Tidak boleh menuduh yang bukan-bukan terhadap Allah. Allah memperkenalkan setiap surah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kecuali surah At-Taubah. Tapi coba kita lihat. Dia mengawali setiap surah itu basmalah. Apa intinya basmalah itu? Allah menekankan aspek Ar-Rahman Ar-Rahimiyahnya di situ itu. Karena itu sekeras apapun juga ya, pemberian Allah terhadap seseorang itu diawali dengan basmalah. Bahkan penciptaan neraka pun juga dengan basmalah kan. Orang dimasukkan ke dalam neraka itu dengan melalui rahmat Rahmaniyah dan rahmat Rahimiyah. Ya. Jadi sebetulnya Allah melakukan apapun yang dia lakukan itu baik untuk manusia. Termasuk menerakakan orang tetap dalam kapasitasnya sebagai maha pengasih, maha penyayang. Karena orang nggak mungkin bisa menikmati surga kalau belepotan dosa masuk ke dalamnya nggak pernah ada shock terapi menghapuskannya. Dia nanti akan terbebani dosa itu. Aku nggak pantas mengkonsumsi makanan surga, dosa saya belepotan. Jadi akhirnya nanti kan nggak enak makanan surga itu. Tapi kalau sudah disiksa di neraka, udah plong, aku nggak punya beban, dosa aku sudah dibakar hangus oleh neraka, maka dia bisa merasakan kepuasan puncak surga itu sendiri. Jadi penjahat yang tidak ketahuan, tidak akan pernah makan enak, tidak pernah tidur enak, dan tidak pernah akan merasakan manfaat hasil curiannya. Tapi lain hanya kalau dia sudah dihukum 20 tahun penjara, dia tobat, dia berusaha, dia bisa makan enak. Karena dia yakin bahwa siksaan di dunia ini itu adalah sebagai penghapus dosa baginya. Ya. Yang ketiga, orang bisa merasakan rukun pertama ini manakala punya kemampuan untuk membedakan nikmat dan fitnah. Kalau hanya menikmati tapi tidak bisa merasakan bagaimana fitnah yang terjadi pada dirinya, itu pun juga nggak mungkin. Nikmat dan fitnah itu dua hal yang sangat berbeda. Karena itu saya mohon betul, ya, jangan pernah kita kehilangan rukun pertama ini. Nah, supaya tidak kehilangan itu, rukun ini bisa kita lakukan. Nurul hikmah jangan padam, buruk sangka jangan terjadi, kemampuan membedakan nikmat fitnah itu harus terjadi. Berikutnya, rukun yang kedua, Bapak Ibu para pemirsa, membedakan antara apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak kewajiban kita kepadanya. Ya, kewajiban kita apa? Beribadah. Nah, apa hak kita? Nanti akan mendapatkan hidayah Allah. Hidayah itu adalah karunia yang paling besar. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Al-Fatihah itu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita nggak pernah minta istana, kita nggak pernah minta kesehatan, kita nggak pernah minta jodoh.
Kita nggak pernah minta kedudukan dalam surah Al-Fatihah. Yang penting surat al-mustaqim. Apa yang dimaksud dengan surat al-mustaqim? Kalau orang sudah mendapatkan surat al-mustaqim, otomatis istana, otomatis kesehatan, otomatis kenikmatan, otomatis semuanya akan terpenuhi. Jadi surat al-mustaqim itu sudah cukup sebetulnya untuk sebuah doa. Karena kalau orang ditunjuki surat al-mustaqim, nggak perlu minta yang lain. Karena itu ujungnya pasti ke semuanya ke situ. Nah, jadi membedakan antara apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak kita. Jangan kita membalik keadaan. Kita kan hamba, Allah itu tuh Tuhan. Nah, kalau ada orang kerjanya berdoa, terus ya Allah hidangkanlah aku makanan di atas meja makan. Yang pembantu Allah, yang kita jadi Tuhan kan. Terlalu banyak permintaan kepada Allah, itu akan memerintah Allah. Sehingga Tuhan itu menjadi pembantu, dan kita itu sebagai Tuhan. Hati-hati loh. Memang Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum," tapi kalau doanya itu sampai hal yang tetek bengek itu, dan seolah ongkang-ongkang kaki di kursi goyangnya minta doa kepada Allah, ya Allah aku ingin makan air kelapa, tolong hadirkan di atas meja makan saya. Itu mah Allah itu turun, menjadikannya Allah itu sebagai pembantu, dianya jadi Tuhan. Nah, kita berdoa itu tetap kita kapasitasnya itu sebagai hamba. Maka itu mohon. Sebuah tuntutan, sebuah permintaan itu harus di-setel. Karena ada 3 macam permintaan, tuntutan. Kalau tuntutan dari bawah ke atas, itu namanya doa, dan itu yang harus kita lakukan kepada Allah. Kalau tuntutan permintaan dari atas ke bawah, itu namanya amr, perintah. Itu tugasnya Allah. Dan itu memang haknya Allah. Orang tua, guru, pimpinan. Ya. Tapi ada yang dari samping ke samping. Saudara kita, teman sejawat kita, teman sekerja kita minta tolong dong. Ambilkan kertas itu. Minta tolong dong, sampaikan salam saya kepada bapaknya. Itu iltimas namanya. Jadi tuntutan dari samping itu iltimas, tuntutan dari atas ke bawah itu amar, tuntutan dari bawah itu ialah doa. Nah, jangan dibalik-balik. Kepada Allah pun kita perintah-perintah Allah. Itu bukan amar. Kapasitas kita memohon kepada Allah, bukan memerintah Allah. Hubungan kita dengan Allah itu adalah hamba. Kita yang hamba, Allah yang Tuhan. Bukan kita yang Tuhan, Allah yang hamba yang disuruh-suruh. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang kedua ini. Yang ketiga, Islam tidak menganjurkan untuk berlebihan di dalam beragama. Jadi, kalau ada orang maksain diri untuk melakukan suatu ibadah, maka itu bukan yang dikehendaki Allah. Allah meminta kita itu beribadah untuk enjoy, untuk senang merasakan nikmatnya ibadah itu. Tapi kalau ibadah itu sampai menyiksa diri kita sendiri, itu bukan targetnya Allah untuk menyiksa hambanya. Allah tidak perlu disembah dengan cara seperti itu. Allah pun juga tidak disembah nggak apa-apa kok. Seandainya kita bersekongkol, berkoalisi, seluruh makhluknya, ayo kita mogok menyembah Tuhan, nggak akan berkurang ketuhanannya Tuhan. Atau sebaliknya, kita jadi malaikat semua, nggak ada yang berdosa, nggak bertambah ketuhanannya Tuhan. Jadi manusia tidak memberikan efek apapun terhadap Tuhan. Tuhanlah yang memberikan efek terhadap kita. Maka itu jangan beribadah berlebihan, sampai neror orang. Itu terorisme itu melanggar ayat itu. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, la taghlu, apa itu taghlu? Al-ghulu itu artinya melampaui batas dalam beribadah. Ya. Enggak boleh seperti itu. Melakukan praktek keagamaan berlebihan, melampaui batas kapasitas diri kita sebagai manusia biasa. Ya. Aku enak kok, pokoknya bulan Ramadan ini aku mau puasa 24 jam. Nggak bisa. Itu bisa jadi makruh kalau terlambat kita buka puasa. Maka itu jangan berlebihan pada saat beribadah. Aku tidak akan tidur
Pokoknya mau sholat terus setiap malam sampai jatuh sakit. Nah, itu bukan yang dikehendaki Allah. Jadi Islam tidak menganjurkan untuk berlebihan dalam beragama. Itu namanya gulu. Nah, kemudian ini ada juga hadis yang mendukung nih. Ya, aku menikah dengan perempuan. Ya, makan daging, tidur dan bangun, berpuasa dan berbuka. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ya, ini kan ceritanya ada semacam, ya, Nabi kan juga suka bercengkrama dengan sahabatnya kan. Pokoknya ya Rasulullah, saya nanti akan begadang terus, nggak mau tidur malam. Untuk apa? Salat, saya Nabi, saya Rasul, tapi tidak melakukan itu. Ya, salat tahajud, beri haknya untuk tidur matanya. Yang satunya, kalau saya mau puasa daim terus-menerus, saya Nabi, saya Rasul, tapi tidak puasa setiap hari. Kalau mau ya puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Yang satunya lagi, pokoknya saya akan tidak berhubungan lagi. Saya tidak mau berhubungan suami istri. Ngapain? Saya mau beribadah terus. Saya Nabi, saya Rasul, beri hak kepada istri dan aku. Ada anak aku juga. Jadi beragama itu tidak mesti harus mengekang diri sampai kita menderita demi untuk Tuhan. Jadi mau menebus dosa atau menebus surga dengan cara-cara menyiksa diri, itu bukan cara yang ikhlas. Cara yang ikhlas itu ya kita mohon kepada Allah, ya Allah, inilah kemampuan hamba-Mu. Ya. Besok aku mau ke kantor, kalau saya tidak tidur sampai pagi, berarti dunia aku rusak. Kalau dunia aku rusak, keluarga aku juga rusak. Kalau keluarga aku rusak, anak-anakku dan seterusnya tidak makan, maka saya juga nanti akan tanggung jawab. Jadi kita melakukan sesuatu apa adanya. Bukan bagaimana seharusnya, seperti yang kita mau dalam selera kita kan. Kalau kita sih ya, maunya seperti itu. Tapi coba kalau kita mau sholat tahajud, mulai dari jam 12 sampai subuh itu pasti ngantuk-ngantuk di kantor itu, atau ngantuk-ngantuk di sholat subuhnya, karena kita kan nggak biasa. Lain hanya kalau memang sudah menjadi biasa kan. Nah, yang jelas jangan ulu. Nah, sekarang yang keempat, tidak merasa puas dengan ketaatan yang dilaksanakan. Kalau ada orang cepat puas dengan ibadah yang dilakukan, alhamdulillah, aku nikmati sholatnya tadi. Alhamdulillah puasa Senin Kamis sudah selesai. Berarti aku sudah banyak pahala koleksi. Enggak bisa begitu. Kita itu melakukan ibadah bukan karena menyogok Tuhan ibadah untuk masuk surga. Enggak. Ibadah itu bukan riswah, bukan sogokan. Ya Allah, aku salat supaya aku masuk surga. Berarti tujuannya untuk surga, bukan untuk Allah. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan lil jannah, tapi lillah. Itu kan. Jadi jangan pernah merasa puas dengan ketaatan yang dilakukan, karena di atas ketaatan itu juga punya banyak kelemahan. Oke lah, kalian melakukan sholat sunat qabliyah ba'diyah, tapi belum tentu semuanya khusyuk. Atau mungkin sudah khusyuk menurut Anda, tetapi kalau orang para aulia khusyuknya itu 1 detik saja tidak mengingat Tuhan, itu dosa besar baginya. Kita kan jangan-jangan 1 detik saja mendengarkan yang ingat Tuhan, selebihnya itu ingat kerjaan. Jadi kita itu nggak ada apa-apanya. Saya ingin mengingatkan kepada kita, tidak ada apa-apanya apa yang saya miliki dibanding dengan apa yang saya tidak miliki. Kan? Ilmu yang saya miliki itu tidak ada apa-apanya dengan ilmu yang belum saya miliki. Harta yang aku miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan harta yang aku belum miliki. Jabatan yang aku alami, yang aku miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan jabatan lain yang belum aku miliki. Jadi cara pandang kita seperti itu. Ya. Rumahku bagus, tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan rumah-rumah lain yang lebih bagus dari itu. Jadi selalu harus ada bahwa aku itu terbatas, masih banyak yang unlimited, lebih hebat dari aku di tempat yang lain. Nah, jadi tidak pernah merasa puas dengan ketaatan yang dilaksanakan. Orang yang cepat puas terhadap hasil karyanya, maka itu karyanya akan mentok. Tapi kalau orang tidak pernah puas dengan hasil karyanya dan dia terus berusaha terus, maka orang itu nanti akan bikin kejutan setiap hari. Apalagi kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
maka itu pasti akan lebih banyak orang respect terhadapnya. Nah, orang yang sungguh-sungguh melakukan muhasabah akan meringankan beban batinnya. Ya. Orang-orang yang selalu melakukan muhasabah akan meraih husnul khatimah. Hanya orang angkuh yang dapat menyepelekan muhasabah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menarik untuk kita kaji. Ini statementnya Ibnu Athaillah. Orang yang sungguh-sungguh melakukan muhasabah akan meringankan beban batinnya. Apa yang dimaksud meringankan beban batin? Jadi ada dua yang bertengger di pundak kita, yaitu beban rasa bersalah dan beban rasa berdosa. Apa perbedaan beban rasa bersalah dan beban rasa berdosa? Kalau beban rasa bersalah, itu sifatnya horizontal. Ya, aku pinjam dong uangnya, tapi besok aku kembalikan. Wah, 1 tahun nggak dikembalikan, akhirnya terbebani, nggak mau lewat di depan rumahnya, nggak mau ketemu orang itu. Ya, itu terbebani rasa bersalah. Itu namanya al-khata. Ya. Tapi kalau dibebani rasa berdosa, itu vertikal. Ya, berdosa, mungkin melakukan pelanggaran terhadap larangan Tuhan. Maka itu rasa berdosa. Sayyi'at. Nah, kita nggak boleh. Dosa dan kesalahan itu membebani batin kita. Karena itu, lakukanlah muhasabah untuk meringankan beban kita. Orang yang tidak pernah melakukan muhasabah pasti akan numpuk beban itu. Ketawa sih ketawa, tetapi dalam hatinya itu aurahnya itu kelihatan sekali orang itu terbebani. Ya. Tidak akan pernah ada orang nyaman dengan dosa besar. Tidak akan pernah ada orang yang nyaman dengan kekeliruan yang dilakukan. Semua orang gelisah itu. Karena itu kalau tidak ingin gelisah, kalau ingin hidup nyaman, jangan menumpuk rasa bersalah dan rasa berdosa. Orang yang selalu melakukan muhasabah akan meraih husnul khatimah. Apa yang dimaksud husnul khatimah? Pensiun, tapi tidak pernah dipanggil oleh aparat penegak hukum. Itu dia. Husnul khatimah. 40 tahun menjadi pegawai negeri. Ya dapat bintang karya utama. Alhamdulillah. Banyak orang detik-detik menjelang pensiun ditangkap. Itu bukan husnul khatimah, itu su'ul khatimah. Jadi jangan diartikan husnul khatimah itu hembusan napas terakhirnya membaca la ilaha illallah. Bukan. Husnul khatimah itu ialah orang yang memulai pekerjaannya di akhir dan mengakhiri pekerjaannya di awal. Itu siklus tuh. Jadi tidak pernah ada starting point-nya. Jadi setiap hari baik. Nah, kalau orang, alhamdulillah aku sudah selesai. Nah, jadi dia berakhir, tapi tidak melakukan permulaan. Yang manusia sejati itu melakukan perbuatannya, mengawali perbuatannya itu di akhir, dan mengakhiri perbuatannya itu di awal. Artinya apa? Ya, faidah faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi jangan pernah berputus untuk berprestasi. Wa qul malu fasarallahu malakum. Berkaryalah, niscaya Allah akan memperlihatkan hasil karyanya. Bagaimana hasil karya bisa dipertontonkan Allah kalau kita nggak pernah berkarya? Bagaimana caranya berkarya? Ya, apapun yang kita lakukan kalau niatnya lillahi ta'ala itu sudah karya. Sebesar apapun yang kita lakukan tapi niatnya bukan karena Allah itu bukan karya. Faqul malu itu bukan faqulif alu dalam bahasa Al-Quran. Ya. Amilah itu perbuatan baik. Fa'alah itu perbuatan sembrono. Tidak punya perencanaan. Maka itu kalau kita mengatakan wa amilus salihati, ya, itu tidak perlu as-salihat sebetulnya itu. Karena itu amil itu pasti saleh. Maka itu disebutkan amil zakat. Orang yang saleh, orang yang adil, orang yang wara, itu amil tuh. Amil artinya pekerja, fa'il artinya juga pekerja, tetapi lain.
Jadi perhatikan, kata amal dalam Quran itu konotasinya positif. Tapi kata fa'al yang sinonim artinya itu mengerjakan, itu negatif. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu fa'ala di situ. Karena dahsyatnya bom, virus yang disemprotkan oleh burung-burung itu. Allah tidak mengatakan alam tara kaifa amila rabbuka. Kalau amila itu positif. Kalau fa'ala negatif. Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, jadi inilah kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran. Jadi kalau orang nggak bisa menguasai bahasa Arab, jangan cepat-cepat memfitnah, membedakan, mengkafirkan, mensyirikkan orang. Jangan-jangan mental. Artinya mental itu kita yang kena nanti pada saatnya kan. Mengkafirkan orang tidak kafir, maka kita yang jadi kafir. Nauzubillah min dzalik ya kan. Nah, para pemirsa, saya kira inilah materi kita hari ini ya. Saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum engkau diperiksa. Nah, kalau kita rajin mengintrospeksi diri, maka kita akan melewati pertanyaan berat-berat yang akan kita lewati mulai dari yang lahat, kemudian juga perjalanan menuju pada masyar, kemudian berjalan di atas siratal mustaqim, sampai licin, melejit, nah mentoknya nanti di surga. Itulah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum kamu diperiksa nanti. Nah, orang yang tidak pernah melakukan muhasabah, bagaimana bisa berubah? Orang yang berubah ialah orang yang suka melakukan introspeksi. Bagaimana orang bisa berubah kalau merasa selalu benar? Orang yang selalu merasa benar itu pertanda tidak pernah melakukan muhasabah. Orang egois, apapun alasannya, itu pasti tidak pernah muhasabah. Kalaupun melakukan muhasabah, itu namanya muhasabahan. Nggak ada gunanya itu. Muhasabah yang bermakna itu, ya ada perubahan dalam hidup kita kan. Pembantunya merasakan ada. Semenjak ikut pengajian Mbak ini nggak pernah kasar-kasar lagi. Oh iya, sama. Bapaknya juga sama. Semenjak ikut pengajian tidak pernah digoblok-goblokin walaupun salah jalan. Salah lagi ya Mas ya. Mestinya belok kiri tadi. Oh iya, mohon maaf Pak. Padahal tadinya tuh kamu goblok, berapa lama sih kamu tinggal di Jakarta masih nggak tahu jalan. Sekarang enggak. Bahkan dengan tangan kasih uang ini makan siang ya. Enak itu. Itulah orang-orang yang berubah. Tapi kalau ikut pengajian kanan kiri, tapi makin pelik juga, tetangganya nggak ada yang diomong, maka itu nggak ada hasil muhasabahnya. Muhasabah itu disaksikan oleh diri kita sendiri, kita rasakan nikmatnya, oleh pembantu, oleh supir, oleh tukang kebun, oleh anak-anak, oleh sahabat, oleh tetangga, oleh staf, oleh pimpinan. Semua merasakan energi positif yang kita tebarkan. Nah, hanya orang-orang yang rajin muhasabah menikmati hidup. Tanpa ada muhasabah, kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, para pemirsa. Kali ini kita tidak tanya jawab dulu karena ada acara. Dan insya Allah mudah-mudahan tanya jawabnya nanti kita akan lanjutkan pada hari Sabtu akan datang. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Mari kita saling mendoakan Bapak Ibu sekalian. Allahumma fiqil aqamin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.